Enggak sih, cuman saya sempat mau gantungin diri saya ke lemari. Iya. Karena saya bingung ini mau bacanya gimana. Saya nangis-nangis gitu. Teman-teman mungkin kurang respect sama saya karena anaknya gini ya, kata kakak tingkat gitu. Jadi saya ke psikolog karena saya pada saat itu benar-benar capek. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen podcaster. Sudah bersama kita Kak Aisyah, yang insya Allah nanti kita bisa terinspirasi dengan ceritanya dari Kak Aisyah. Dan langsung saja kita sapa dengan Kak Aisyah bagaimana tentang pengalaman hidupnya ya. Halo, assalamualaikum Kak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, semoga selalu baik. Amin. Akhirnya kita bisa ketemu ya. Iya. Iya. Jadi gini kan Kak Aisyah ini kan mohon maaf ya, mungkin bisa dibilang ada keterbatasan secara penglihatan, tapi bisa insya Allah menginspirasi penonton yang nonton. Jadi apa sih pengalaman hidupnya yang paling berat menurut Kak Aisyah waktu itu? Yang sudah dilewati sama Mbak Aisyah. Iya. Pengalaman hidup saya yang berat, pertama dibully dengan guru kelas saya sewaktu SMA. Saya diberi kertas perinan itu, seharusnya beliau memberikan PDF gitu, dokumen. Terus yang kedua, yang berat itu saya tinggal di rumah keluarga karena kedua keluarga nggak menerima kondisi saya yang seperti ini. Terus yang ketiga, saya salah mendapatkan teman di waktu sekolah hingga kuliah. Semester 1 itu adalah pengalaman yang terberat buat saya sih, karena teman-teman baru saya belum kenal saya dijelek-jelekin kayak gitu. Oke. Sebelum sejauh itu perlakuan buruk dari gurunya itu seperti apa contohnya? Contohnya saya dikunci dari luar. Oh, dikurung di kelas? Ya, dikurung di kelas. Oke. Karena? Nggak tahu. Mungkin gurunya iseng aja tuh, gimana nggak tahu ya. Terus perlakuan nggak enaknya sama gurunya seperti apa? Perlakuan gurunya ya ke saya. Terus saya dikasih kertas tadi itu, karena kan saya nggak lihat gitu ya. Harusnya dikasih dokumen gitu, nggak dikasih. Oh, disuruh kayak, mohon maaf ya, disuruh baca sendiri gitu. Iya. Dikasih. Oke. Terus disuruh bayar kalau nggak bisa baca. Minta orang yang bacain, terus kamu bayar gitu. Terus itu dikuncinya itu gimana ceritanya? Di kelas dikunci? Iya, di kelas. Terus akhirnya ada yang nolongin nggak? Iya, teman saya ketika selesai sholat zuhur dibuka sama teman saya. Mohon maaf ya sebelumnya, orang tua Mbak Aisyah masih ada? Ada. Dua-duanya? Iya. Bapak ibu masih ada ya berarti ya? Iya. Berarti yang sudah tidak tinggal bersama Mbak Aisyah itu sejak usia berapa? Bapak sejak usia 6 tahun. Ya, 5 tahun ke atas, mau 6 tahun gitu. Ibu kemarin itu 7 tahun meninggalkan saya, terus balik lagi usia saya 17. Oh, berarti sekarang Kak Aisyah sama siapa? Saya sama ibu sama nenek. Sama ibu sama nenek tinggalnya? Iya. Oke. Yang paling berat waktu itu apa yang membuat sampai Kak Aisyah bisa kepikiran terus? Katanya bisa sampai mau ke mengganggu mentalnya Kak Aisyah. Iya, karena saya diganggu oleh guru saya kan. Jadi ketika pembelajaran itu guru saya bukannya menjelaskan, mendiktekan saya, tapi beliau itu memberikan tugas-tugas yang nggak aksesibel buat tunanetra gitu. Gitu. Itu sampai apa akibatnya ke Kak Aisyah waktu itu? Ke pelajaran Kak atau sampai banyak tertinggal atau gimana? Enggak sih, cuman saya sempat mau gantungin diri saya ke lemari. Iya. Karena
saya bingung ini mau bacanya gimana, saya nangis-nangis gitu kan. Tapi mau kayak gimana, karena nggak ada jalan lain, saya harus selesaikan sekolah saya dengan guru saya waktu itu kelas 1 SMA ya. Bagaimana? Itu gurunya dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA? Enggak, kelas 1 aja. Oh, kelas 1 aja. Iya. Nah, kita balik lagi. Maksudnya sampai mau gantungin diri ke lemari itu gimana? Waktu itu apa sih yang ada di pikirannya Kak Aisyah? Karena orang tua saya nggak ada buat saya gitu kan. Sementara kan saya membutuhkan mata ya. Dalam kehidupan saya ini saya membutuhkan mata. Sementara orang tua saya mereka nggak bisa menjaga amanah mereka dengan baik gitu. Terus saya mau minta bacakan itu ke nenek saya, beliau nggak bisa lihat dengan kondisi mata katarak beliau, baru fontnya mungkin juga kecil ya, saya kurang paham juga. Jadi saya nggak tahu itu materi apa gitu. Waktu itu sempet nggak kan? Nggak sampai kan? Nggak. Oke, berarti Cuma saya mukulin diri ya. Oh, Awalnya sih ketika lagi marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu, yang saya tahu kata orang-orang lain juga sih nggak kerasa. Tapi ketika udah selesai marah-marahnya, udah tenang, itu rasanya badan sakit-sakit semua. Berasa capeknya. Iya, berasa capek. dan itu berdampak sampai kamu manggil dokter atau gimana? Waktu itu? Enggak sih. Waktu itu saya SMA nggak berdampak ke psikolog, belum. Tapi masalah perkuliahan sama teman saya itu, karena kan saya juga ngerantau di sini sendiri ya. Oh, asli mana? Kalimantan saya. Oh, asli Kalimantan. Ya, jadi dari itulah saya ke psikolog semester 1 kemarin. Semester 1 kemarin. Iya. Berarti ada hal yang membuat mental Kak Aisyah ini sampai merasa memang terganggu banget dan itu jadi beban gitu. Iya. Apa sih yang diterima sama Kak Aisyah? Yang menjadi beban buat saya. Iya, kok sampai bisa manggil dokter psikolog? Karena saya ngerasa banyak banget yang membuat saya trauma gitu. Yang saya rasakan pertengkaran orang tua itu saya alami. Terus juga bulian dari guru saya kelas 1 SMA. Terus bulian dari kedua keluarga besar saya yang nggak menerima kondisi saya tunanetra seperti ini gitu. Terus ditambah lagi saya pikir saya dapat teman yang baik nih gitu kan. Saya bisa berbagi cerita, ternyata enggak gitu. Saya dilarang kuliah gitu kan. Terus ketika saya kuliah, saya diadu domba dengan teman-teman kelas saya. Teman-teman kelas saya kan juga bingung ya karena nggak kenal sama saya gitu. Terus mereka kan juga harus percaya dengan kakak tingkat mereka. Kebetulan teman saya itu kakak tingkat saya gitu. Ya, jadi di situ juga menghambat saya dengan teman-teman saya kerja kelompok gitu. Teman-teman mungkin kurang respect sama saya karena anaknya gini ya kata kakak tingkat gitu. Jadi saya ke psikolog karena saya pada saat itu benar-benar capek. Oke, makanya berarti akhirnya kenapa Kak Aisyah memutuskan aku harus kayaknya konsul nih sama psikolog kayak gitu? Karena pikiran saya tuh udah penuh banget, saya nggak bisa ngambil keputusan apa-apa gitu. Saya udah kayak orang yang nggak tahu arah saya ini mau kemana. Kalau dikasih materi sama dosen tuh nggak bisa nangkep gitu. Oh, sampai segitunya? Iya, saya ngerasa ini saya udah nggak benar. Saya ngerasa udah ada yang salah sama diri saya gitu. Terus katanya yang hasil dari setelah ke psikolog gimana ternyata katanya? Saya lebih tenang, pikiran saya juga jadi lebih terbuka gitu. Saya bisa berpikir lebih positif. Terus untuk teman-teman juga ya udahlah saya biarin aja, mungkin lama-lama akan ketahuan sendiri gitu siapa yang ngejelek-jelekin saya. Tapi alhamdulillah dengan itu tuh mungkin karena hasil terapi dari psikolog ya. Jadi ya udah dengan sendirinya mengalir, teman-teman baik sama saya, udah kembali gitu. Terus apapun yang terjadi sama saya tuh ya udah saya biarin aja. Masih ke psikolog nggak sekarang?
Enggak. Oh, alhamdulillah Ya, sudah bisa ya. cuman 3 kali kemarin terapi 3 saya. kali. Oke, dan sekarang sudah menemukan teman yang beneran teman sahabat ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah perempuan juga gitu Alhamdulillah, kan. oke. Pengertian. Wah, ini jauh-jauh dari Kalimantan ya. Kok berani? Iya. Berani. Ada keluarga mungkin enggak? Ya? Ada keluarga atau gimana? Enggak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali enggak ada. Terus perjalanan dari Kalimantan ke sini gimana? Sendiri saya, naik pesawat sendiri. Luar biasa. Kuliah ya, semester berapa sih sekarang? Saya mau semester 5, mau KKN. Wah, ntar Iya. lagi selesai ya berarti. Amin. Doain ya, Mbak. Amin, Mas. amin, amin, amin. Amin. Iya. Keren ya, luar biasa gitu. Jadi memang kita bisa belajar ya dari kisahnya Kak Aisyah bahwa memang apa yang sudah dilewati walaupun itu tuh banyak banget gitu ya yang Iya. menghantam gitu ya. Itu tuh justru membuat Kak Aisyah yang sekarang ini yang lebih energik, yang lebih power lagi dan lebih kuat lagi, insya Allah lebih kokoh lagi ya Amin. pondasinya. Iya. Ya, meskipun dulu mungkin Kak Aisyah masih labil ya, sampai ingin mau gantungkan diri ya ke Iya. lemari, tapi alhamdulillah nggak jadi. Allah masih sayang sama Kak Aisyah, dan ternyata benar yang terbaik adalah sekarang melanjutkan kehidupan dengan cara bisa melewati itu semua. Dan alhamdulillahnya Kak Aisyah sekarang juga bisa lebih baik ya kan dari yang kemarin kayak gitu. Hikmah apa sih yang sudah diambil sama Kak Aisyah setelah apa yang sudah dilewatin Kak Aisyah? Jadi sedih. Jadi sedih. Ya banyak sih ya dari hal-hal yang negatif, dari ditinggalkan orang tua gitu kan. Terus pengalaman dari guru, dari teman-teman yang mungkin ya kita harus hati-hati ya cari teman gitu. Tapi dari itu semua tuh saya bisa bangkit lagi. Oh iya, saya nggak bisa mengandalkan orang lain, karena orang lain pun nggak mau atau nggak mau nerima kondisi saya yang seperti ini gitu. Kalau saya nggak berusaha untuk kuliah atau saya ngerantau jauh-jauh sendiri, saya nggak bisa apa-apa dong kayak gitu. Saya kan nggak mungkin harus selalu mengikuti nenek saya kemanapun saya gitu. Ya walaupun kadang ya ada tugas-tugas kuliah yang wah ini foto gitu, wah ini gambar, saya harus mengasesmen anak autis sementara saya nggak lihat dia, mungkin loncat-loncat atau bagaimana. Tapi walaupun kadang saya nangis, saya ingat lagi, oh ya udahlah, Bismillah, mungkin dengan aku kuliah hidup aku bisa lebih baik kayak gitu, ketemu teman-teman yang baru gitu. Amin, amin, amin. Oke, dan buat sobat RTV yang nonton nih, kasih semangat juga. Mungkin di luar sana ada yang mirip kisahnya dengan Kak Aisyah tapi dia masih butuh semangat. Dengan semoga nonton ini bisa lebih baik ke depannya. Buat teman-teman apalagi yang tunanetra atau disabilitas yang lain, saya sering nemuin teman-teman saya yang udahlah aku nggak usah kuliah, aku nggak bisa katanya gitu. Aku tuli, aku tunanetra, kalian harus semangat, karena kalau bukan kalian siapa lagi yang bisa membantu diri kalian gitu. Apalagi kalau nggak ada dukungan dari orang tua kalian. Saya pun nggak ada dukungan dari orang tua saya. Dulu saya dibilangin, ngapain sih sekolah SLB gitu, nggak mungkin lah bisa kuliah gitu. Tapi saya percaya kok kalau saya tuh bisa kayak gitu. Harus yakin dan harus bisa berpikir positif sama diri sendiri. Karena yang bisa merubah diri kita itu ya diri kita sendiri ya Iya, kan? Ya, harus benar. ada kemauan dari dalam diri kita sendiri. Iya. Karena orang lain itu hanya ingin melihat hasilnya aja ya Iya. kan, tanpa mereka tuh tahu gimana prosesnya kita gitu. Iya. Jadi mau nangis. Iya Bang, banyak banget perjuangannya sendiri di sini. Kadang juga sering sakit, nggak ada orang tua gitu. Terus kalau lagi sakit ngerawat sendiri gitu, Iya. ke dokter sendiri Iya. gitu ya. Ke dokter sendiri. Nggak ada teman dekat gitu di sini. Kalaupun ada kan nggak bisa selalu bareng kita Oh, terus iya, kan. benar, Gitu. Kadang orang juga bisa bosen ya kan. Apalagi wah ini bergantung sekali sama kita yang tunanetra ini, bergantung banget gitu. Gitu, bahwa memang kita jadi orang itu jangan selalu mengandalkan orang lain juga. Iya. Jadi kita harus bisa melakukan apa-apa sendiri gitu. Iya. Kita harus jadi anak yang mandiri sendiri gitu. Iya. Yaitu karena diri kita saja yang bisa kita bawa gitu ya, untuk diri kita sendiri juga. Betul. Jadi memang kalau misalkan
kita hanya fokus dengan satu orang, oh kayaknya orang ini bisa membantu kita nih, terus kita mau bergantung terus, kita andalkan terus. Nah itu nggak bisa, karena ketika orang itu nggak ada gimana dong ya kan? Iya, karena ketika seperti itu berarti lama kelamaan kita akan bergantung kepada orang itu, dan ketika orang itu sudah mau meninggalkan kita, kitalah nanti yang akan kewalahan, ya kan, dengan apa yang terjadi. Nah dari situ kita bisa tahu nih, jangan bergantung dengan orang lain, memang kayak gitu. Oke, dan buat Kak Aisyah yang bisa keluar dari zona yang terpuruk itu sampai sekarang, apa sih yang membuat Kak Aisyah bisa bangkit? Yang masih bisa bertahan gitu. Saya bertahan karena saya harus membuktikan kepada orang-orang yang telah membuli saya kalau saya bisa berdiri sendiri. Termasuk dengan orang tua saya yang yakin kalau kamu nggak bisa nih gitu. Itu yang membuat saya, kadang saya udah ngerasa capek nih, apalagi dengan perkuliahan gitu. Saya nangis gitu, oh ya saya harus ingat dengan pengorbanan saya sampai sini gitu. Saya ngerantau sendirian, saya sakit-sakit sendiri gitu. Ya. Oke, berarti emang lebih ke ingin membuktikan, kalau membanggakan lah kayak gitu ya, mungkin ya, kepada orang-orang di sana kalau Kak Aisyah bisa kayak gitu ya kan, kayak? Iya. Oke, terima kasih buat Kak Aisyah udah share pengalamannya. Semoga bisa menambah dan menginspirasi kita semua. Amin. Kalau sebenarnya keterbatasan bukanlah penghalang dari segalanya, tapi justru kita harus bisa menemukan titik dari keterbatasan itu. Karena di situ meskipun kita punya keterbatasan, yakinlah kalau kita masih ada kelebihan di situ. Jadi nggak semua dalam kehidupan kita mempunyai keterbatasan, tapi kita harus bisa mengontrol dan bisa mencari kelebihan itu. Dan dengan begitu kita bisa menjadi orang yang bisa membanggakan ke semuanya kayak gitu, ya kan? Oke, memperlihatkan apa yang kita punya gitu. Betul. Oke, terima kasih buat Kak Aisyah, dan buat Sobat Aktif yang nonton, semoga bisa terinspirasi dengan cerita kali ini, dan ambil positifnya tentu dan buang negatifnya. Tetap semangat dan see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.